Bendungan Perjaya, jejak air Komering. Baik anak-anak, minggu ini kalian akan membuat presentasi tentang ikon budaya atau pembangunan penting di daerah kita. Silakan pilih topik yang kalian sukai. Gunakan sumber terpercaya dan kalau bisa, wawancarai orang tua atau tokoh masyarakat. Bu, aku boleh pilih Bendungan Perjaya kan? Soalnya aku sering lewat situ, tapi nggak tahu sejarahnya. Tentu boleh Raka, justru itu topik yang sangat menarik. Pelajari dari berbagai sisi ya, sejarah, fungsi, dan dampaknya bagi masyarakat. Nis, kamu pernah dengar soal sejarah Bendungan Perjaya nggak? Aku pengen tahu sejak kapan dan kenapa dibangun. Pernah dong, kebetulan aku pernah bantu kakakku bikin tugas kuliah tentang itu. Yuk aku ceritain dari awal, kita bisa mulai dari zaman kolonial dulu. Jadi gini Raka, zaman Belanda dulu, Belitang itu udah dirancang buat jadi kawasan pertanian. Mereka bikin saluran irigasi kecil dari Sungai Komering. Tapi waktu itu belum ada bendungan besar, baru saluran tanah biasa. Wah, aku kira bendungannya baru dibangun pas zaman Orde Baru. Ternyata rencananya udah lama banget ya. Iya, tapi karena waktu itu prioritas Belanda beda, jadi proyek besar kayak bendungan belum sempat dilaksanakan. Setelah Indonesia merdeka, petani di Belitang tetap butuh air untuk sawah. Tapi karena belum ada bendungan permanen, mereka pakai karung-karung tanah buat menahan air sungai. Sayangnya itu gampang rusak dan gak bisa tahan arus besar. Pantas ya, waktu panen jadi nggak pasti. Soalnya air datangnya nggak bisa diprediksi. Baru di tahun 1991, pemerintah pusat mulai bangun Bendungan Perjaya secara besar-besaran. Ada tim teknik, alat berat, dan proses pembebasan lahan. Proyeknya selesai tahun 1995. Jadi butuh waktu 4 tahun ya. Pasti rumit banget tuh teknisnya. Benar, apalagi bendungan ini dirancang untuk mengatur irigasi skala besar. Tahun 1996, air mulai disalurkan ke lahan pertanian di Belitang dan sekitarnya. Berkat bendungan ini, lebih dari 20.000 hektar sawah bisa dialiri dengan stabil. Jadwal tanam jadi teratur dan hasil panen meningkat drastis. Luar biasa. Berarti bendungan ini bukan cuma soal air, tapi soal kehidupan petani juga. Selain pertanian, kini banyak area di sekitar saluran irigasi yang dikembangkan menjadi tempat wisata. Beberapa spot dimanfaatkan untuk memancing dan banyak pengunjung yang datang sekedar duduk santai di bawah rindangnya pohon sawit sambil menikmati pemandangan bendungan. Wah, aku pikir bendungan cuma buat sawah. Ternyata multifungsi banget. Tanah di Belitang itu kombinasi antara lempung dan pasir. Itu cocok banget buat tanaman padi. Tapi di beberapa titik juga ada tanah kritis yang rawan erosi. Jadi, bendungan juga bantu menjaga kualitas tanah ya. Betul, karena air bisa diatur sesuai kebutuhan. Di Belitang ada 3 sungai utama, Komering, Maca, dan Belitang. Nah, sungai Komering yang paling besar, dan itu sumber utama air buat bendungan. Pantes, air bisa disalurkan ke desa-desa jauh karena sumbernya besar dan cukup stabil. Sebelum ada program transmigrasi, Belitang itu masih hutan lebat. Banyak harimau, gajah, bahkan rawa-rawa. Tapi sejak ada bendungan, makin banyak orang datang. Lahan dibuka dan berkembang jadi daerah pertanian. Wow, jadi peran bendungan tuh bukan cuma infrastruktur, tapi juga bagian dari sejarah perubahan sosial.
Benar, kehidupan masyarakat berubah pesat. Sekolah, jalan, pasar, semuanya tumbuh dari wilayah yang tadinya sepi. Itu semua juga berkat adanya air. Dan semua itu nggak lepas dari kerja keras petani dan masyarakat ya. Betul, dan kita harus terus jaga bendungan ini supaya manfaatnya tetap berkelanjutan. Teman-teman, setelah aku dan Nisa belajar lebih dalam, ternyata Bendungan Berjaya bukan cuma bangunan pengatur air. Ia adalah bagian penting dari sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Belitang. Luar biasa Raka dan Nisa, kalian berhasil mengangkat literasi budaya lokal dengan cara yang menarik dan informatif. Semoga jadi inspirasi untuk yang lain. Yuk scan barcode berikut untuk mulai kuis gamifikasi.